banyak ditemukan bahasa pembicaraan masyarakat setempat berlogat Melayu. Saat ini 90% penduduk produktif di Tulungagung lebih memilih menjadi TKI. Meski demikian, data di Snaker Tulungagung menyebutkan hanya sekitar 1.500 orang TKI resmi yang bekerja di 8 negara tujuan seperti Hong Kong, Singapura, Saya masuk ke Malaysia saya secara ilegal. Gajinya itu nggak dikasih sampai 3 bulan. Kita melarikan diri. TKI telah mengubah wajah desa Tanjung di Tulungagung. Rumah-rumah besar berlantai keramik dengan bentuk dan warna cat modern adalah pemandangan umum di desa Tanjung serta beberapa desa kantong TKI. Perubahan ini terjadi setelah banyak warga desa di Tulungagung mencoba peruntungan ke Malaysia secara ilegal pada tahun 1980-an. Malaysia memang menjadi tujuan utama warga desa untuk mengais rezeki. Tak heran, banyak ditemukan bahasa pembicaraan masyarakat setempat berlogat Melayu. Saat ini 90% penduduk produktif di Tulungagung lebih memilih menjadi TKI. Meski demikian, data di Snaker Tulungagung menyebutkan hanya sekitar 1.500 orang TKI resmi yang bekerja di 8 negara tujuan seperti Hong Kong, Singapura, Korea, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Sementara puluhan ribu lainnya tidak terdata karena memilih ilegal atau pergi lewat Jakarta. Meski berangkat secara ilegal adalah pertarungan hidup mati, tapi banyak yang melakoninya. Seperti yang dialami oleh Sutia, warga desa Tanggul Welahan, Kecamatan Besuki. Saya masuk ke Malaysia saya secara ilegal, itulah. Saya berangkat dari Tanjung Samak itu kira-kira pukul 6 sore sampai di tengah laut saya pukul berapa itu? Pukul 3 malam sudah diturunkan dari Pompong. Pas itu air segini. Setelah hampir bekerja selama 11 tahun di perkebunan kelapa sawit Johor, Malaysia, ibu dua anak ini kembali ke desanya dengan membawa ribuan ringgit. Dia pun membangun rumah seluas 350 meter persegi di samping rumah petaknya yang sederhana. Rumah yang lama itu waktu itu memang saya ndak kasih, mau dibongkar memang saya ndak kasih. Lepas itu kan kenang-kenangan waktu saya belum pergi ke Malaysia itu. Memang saya ndak boleh. Itu kenang-kenangan waktu sebelum saya pergi Malaysia, memang itu rumah saya. Kalau saya bongkar itu nggak enak rasanya. Peralatan elektronik kini mewarnai rumah Sutia. Bagi nenek satu cucu ini, peralatan elektronik bukanlah barang mewah,
Sejak di Malaysia, Sutia terbiasa menggunakan peralatan rumah tangga yang serba listrik. Kegagalan merupakan risiko yang sudah dipikirkan oleh warga yang berangkat secara ilegal. Seperti Muhammad Thohir, 33 tahun, yang sudah 3 kali mencoba peruntungan sebagai kuli bangunan di negeri jiran. Sampai di sana itu nggak sesuai dengan gaji yang kita harapkan. Dan yang kedua, apa namanya, gajinya itu nggak dikasih sampai 3 bulan. Dan akhirnya kita melarikan diri dengan hanya berbekalkan uang Rp100. Kini Thohir kembali menjadi petani jagung. Dia juga beternak ayam dengan jumlah 1.000 ekor di 3 kandang pada lahan seluas 600 meter miliknya. Meski sama-sama sebagai kuli bangunan, namun Imam lebih beruntung. Bapak satu anak ini pertama masuk Malaysia sekitar tahun 1988 secara ilegal dan sempat dikejar-kejar polisi setempat. Namun tahun 1994 ketika ada pemutihan, Imam memperoleh kartu identitas Malaysia yang membebaskannya keluar masuk negara tersebut. Dengan upah Rp40 atau sekitar Rp100.000 per hari, kini Imam bisa pulang setahun sekali untuk bertemu keluarganya di Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Dalam 2 dekade terakhir, perkembangan Kabupaten Tulungagung yang berpenduduk 980.000 jiwa cukup pesat. Padahal Tulung Agung tahun 60 dan 70-an adalah daerah kering. Sementara wilayah barat yang berdekatan dengan Kabupaten Trenggalek atau pusat kota sering terendam banjir. Banjir kiriman tidak dapat dialirkan ke Samudra Indonesia. Akibatnya, lahan pertaniannya sering poso atau gagal panen. Kemiskinan merupakan pemandangan umum kala itu. Apalagi akses ke kota begitu sulit, sehingga kondisi sosial ekonomi sebagian besar masyarakat Tulungagung tidak berkembang. Jangankan untuk memikirkan pendidikan tinggi, untuk makan saja terasa susah. Apalagi dataran tandus di Kabupaten Tulungagung mencapai 1.150 km persegi. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tulungagung seimbang, masing-masing hampir mencapai 500.000 jiwa. Namun sampai saat ini belum terjadi pemerataan penduduk di 19 kabupaten. Lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja tidak banyak di Tulungagung. Akibatnya, masyarakat Tulungagung yang dikenal ulet mencoba berbagai usaha untuk merubah nasib. Seperti Sri Hartati yang menekuni garmen sejak tahun 86. Profesi guru terpaksa ia tinggalkan karena dengan usaha tersebut, Sri dapat menciptakan lapangan kerja bagi wanita desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir. Saya dipinjamin uang PKK 100.000, bunganya kalau nggak salah 2% itu PKK Tanjung sini. Ya itu modal utama saya mesin jahit 100.000 itu. Terus saya akhirnya beli bahan itu yang murah-murah. Terus lama-kelamaan tetangga semua jahitkan ke sini. Banyak order. Semua desain sendiri.
Saya tidak sekolah menjahit ini, otodidak, belajar sendiri.